ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والحلاك يا أم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini, di malam Jum'ah yang mubarakah ini, alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir setelah beberapa bulan ta'lim kita tawakufkan. Mudah-mudahan ta'lim kita yang kita mulai pada kesempatan malam hari ini dapat kita ikuti dengan istiqamah dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-muallif hadzal kitab Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Safi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Mau iso yang keberapa sekarang? 10 10 11 yang ke-11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-mau'izatul hadiyata asyrata. Mau'izah yang ke-11. Yaqulullah ta'ala, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Innamad dunya darun liman la daralahu. Sesungguhnya dunia itu adalah persinggahan bagi orang yang tidak memiliki rumah baginya. Wa malun liman la malalahu. Dan harta bagi orang yang tidak memiliki harta baginya. Walaha yajma'u man la aqlalah. Dan baginya berkumpul orang-orang yang tidak memiliki akal baginya. Wabiha yaprahu man la fahmalahu. Dan dengannya, nyanya dunia, yaprahu bersenang-senang, man la fahmalahu untuk orang yang tidak paham baginya. Wa alaiha yahrisu man la tawakkula lahu. Dan di atas dunia yahrisu, mereka berambisi, man la tawakkula lahu untuk orang yang tidak bertawakal baginya. Wa yatlubu sahawatiha man la ma'rifatalahu. Dan akan mencari keinginan-keinginannya untuk orang yang tidak mengetahui baginya. Paman arada nikmatan zailatan. Maka siapa saja orang yang menghendaki kenikmatan zailatan yang sementara, wahayatan munqati'atan dan kehidupan yang terputus, faqad zalama nafsahu, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya, wa asa rabbahu, dan bermaksiat kepada Tuhannya. Wa nasiyal akhirata, dan dia melupakan akhiratnya. Wa gharrathu dunyahu, dan dilemahkan
dunyanya. Wa arada zahiral ismi wa batina haza. Dan menghendaki zahiral ismi, dosa yang nyata, wa batina haza, dan batinnya ini. Innal ladzina yaksibunal isma innallazina, sesungguhnya orang-orang, yaksibuna isma, yang mengerjakan perbuatan dosa, sayujzauna, maka mereka akan dibalas, bima kanu yaktarifun, disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan. Suratul An'am, surat Al-An'am ayat 120. Ya ibna Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam alaihi salam, ra'uni wa tajiruni. Ra'uni, jagalah aku, wa tajiruni, dan berdaganglah kepadaku, wa amiluni, dan berbuatlah kepadaku, wa asfiluni fi ribhikum, dan masuklah kepadaku di dalam keuntungan-keuntungan kamu. Indi mala ainan ro'at, di sisiku ada perkara yang tiada dilihat mata, wala uzunun sami'at, dan tiada didengar oleh telinga, wala khotaro ala qalbi basyarin, dan tiada terbayangkan di dalam hati manusia. Wala tanfadu khazaini, dan tiada sirna simpanan-simpananku, wala tankusu, dan tiada berkurang. Wa ana al-wahhabul karim, dan aku yang maha pemberi lagi maha dermawan. Titik, sampai situ. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Mawa'iz fil Ahadisil Qudsiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan kajian kita memasuki mau'izah yang ke-11, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita tentang kehidupan dunia dan segala sesuatu yang kita miliki di alam dunia. Tujuannya apa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita ini? Karena mohon maaf, yang namanya manusia adalah tempatnya salah, yang namanya manusia adalah tempatnya lupa. Jangankan tidak diingatkan sekalipun, kadang-kadang yang namanya manusia memang sering salah, sering lupa. Bahkan diingatkan terus-menerus, masih tetap saja lupa.
Inilah yang namanya manusia. Dan terkadang kalau yang mengingatkan sesama manusia suka merengkal bahasa orang kitanya. Kadang-kadang dia nggak terima ketika diingatkan, padahal itu adalah suatu kebenaran. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Di antaranya dengan Al-Quran yang diturunkan Allah, yang sering kita baca setiap harinya. Pun di dalam hadis-hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam mau'izah yang ke-11 ini, jelas betul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita, tujuannya agar kita berpikir dan mampu mengambil kebaikan yang ada di dalamnya. Apa kata Allah? Yang pertama, ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, kata Allah. Kenapa Allah memanggil yang namanya manusia? Kenapa enggak Allah panggil kita nih, orang-orang yang beriman? Bahasa nas artinya manusia itu sifatnya pelupa. Sehingga mereka harus terus diingatkan agar lupanya ini bisa jarang-jarang. Agar sifat pelupanya bisa diminimalkan. Dan Allah panggil yang namanya manusia karena sifat manusia seperti ini semuanya. Mau dia orang yang beriman ataupun dia orang tidak beriman, sifatnya sama ketika dia memandang dunia. Cuma kemudian ketika imannya sudah berbicara di dalam dirinya, pada saat mereka mengambil dunia, orang yang beriman dengan orang yang kafir tidak beriman beda. Bedanya di mana? Kalau orang yang tidak beriman ketika dia mencari dunia, mengambil dunia dengan ambisi. Dan pada saat dia mendapatkannya, dia tahan sedemikian rupa supaya nggak rugi. Sehingga akhirnya apa yang dia miliki ini adalah miliknya. Orang-orang kafir cara mengambil dunia. Untuk orang-orang yang beriman, ketika dia mengambil dunia, mendapatkan dunia dengan penuh kehati-hatian. Sebab ada aturan halal haram. Pada saat dia mendapatkannya, tambah hati-hati lagi. Ini kira-kira rezeki ini baik atau tidak. Dan pada saat dia menyalurkannya pun dengan penuh kehati-hatian agar apa yang dia salurkan Allah meridhoinya. Itu bedanya. Jadi orang kafir dengan orang beriman di dalam meraih dunia ada perbedaan yang begitu jelas. Kenapa? Karena orang yang beriman ketika meraih dunia buat bekal akhiratnya, sedangkan orang kafir meraih dunia buat kesenangannya di alam dunia. Inilah yang harus kita pahami tentang bagaimana dunia. Makanya Allah ingetin buat kita. Kata Allah, innamad dunya darun lima landarolah. Sesungguhnya dunia itu adalah kampung persinggahan, transit bahasa kitanya. Buat siapa? Liman la darolahu. Untuk orang yang nggak punya rumah, nggak punya persinggahan, nggak punya tempat transit baginya. Itu yang namanya dunia. Kenapa? Karena kita nih menyadari pada saat kita terlahir ke alam dunia, kontrak kita kan beda-beda. Ada yang masa kontraknya 25 tahun, ada yang masa kontraknya 40 tahun, bahkan ada yang baru keprot mati. Berarti kontraknya selesai. Cuma lahir doang ke alam dunia, prot mati. Balik lagi udah ke sono. Nah kita ini nih yang Allah berikan kesempatan hidup di alam dunia, kontrak kita beda-beda.
Artinya apa? Pada saat kita berada di alam dunia, inilah yang dikatakan darun, persinggahan kita, rumah kita, tempat tinggal kita. Dan bagi orang yang sadar dengan dunia, pada suatu saat dia akan pindah dari dunia. Pindah nggak kita? Pindah. Mau suka, mau enggak, pindah pokoknya. Kenapa? Karena yang ngantri di belakang kita udah banyak. Benar. Siapa mereka? Anak kita, cucu kita, cicit kita tuh udah ngantri. Buat gantiin siapa? Kita. Sehingga jangan heran pas kita mati, inapati rumah kita anak. Benar. Kita aja kemana? Pindah. Pindah. Nggak ada yang kekal. Makanya dikatakan darun liman la darolah. Dunia ini cuma persinggahan, transit aja sementara. Setelah itu pindah. Makanya manusia yang sadar, dia akan mempersiapkan dirinya ketika hidup di alam dunia. Dan dia ketika hidup di alam dunia hati-hati betul. Kenapa? Karena nggak ada yang dibawa. Nggak ada yang dibawa. Kita nih punya bini, kali mati bini ngikut. Agak kan? Punya anak, kali pas begitu kita mati anak ngikut. Teman banyak kali ada yang mau ngikut. Ada? Nggak ada. Kenapa begitu? Karena memang dunia ini cuma tempat persinggahan aja. Kita nggak kekal di dalamnya. Seperti halnya kita terlahir, nggak ada yang kita bawa, mati juga sama, nggak ada yang kita bawa. Cuma persinggahan artinya sementara, karena yang namanya orang singgah, orang mampir kan tergantung, bener nggak? Tergantung kebutuhannya. Mampirnya berapa lama? Ada yang semenit, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit. Ilok mampir seharian. Kan kagak mungkin kan? Kenapa? Yang punya tempat marah. Inilah yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, bagi orang yang menyadari dunia ini cuma tempat persinggahan saja, maka dia akan bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Kenapa? Perjalanan ke depannya jauh lebih lama. Dan dia nggak tahu berapa lama dia akan sampai itu menuju perjalanan selanjutnya. Kalau di dunia kita udah bisa ngukur. Untuk ukuran umat baginda Rasul ya nggak 60-70. Kalau yang dikasih lebih daripada 70 berarti udah bonus. Benar? Kita nih usia 60. Itu udah bersyukur banget. Kenapa? Karena memang itu ukurannya. Lalu Allah kasih 70, 80. Nah ini udah rada-rada lain. Sampai sekarang tuh belum balik-balik. Sampai kita nyusul juga rasanya belum balik. Benar? Kenapa? Jangan pakai bicara kiamat. Kiamat masih lama. Ini kadang-kadang orang sekarang mohon maaf banget nih. Ngomongin kiamat harusnya udah deket banget. Benar? Kayaknya besok mau kiamat. Kalau ngelihat tanda-tandanya emang bener.
Lalu apalagi tandanya? Masjid udah berisik banget sekarang. Benar. Itu salah satu tanda-tanda kiamat, udah ada. Tapi kemudian kata baginda Rasul, 7 tahun, bahkan dia punya istri, punya anak. Setelah itu dimatikan semua orang-orang yang beriman. Tinggal hidup semuanya orang-orang nggak beriman. Itu pun jaraknya masih 120 tahun. Lama nggak? Lama buat hitungan kita. Itu kan? Artinya apa? Masih lama. Kita belum nemuin nih sekarang. Alhamdulillah sekarang mah kita nih masih ada. Pokoknya kalau kata baginda Rasul, kalau hujan masih turun, tandanya kiamat masih jauh. Bener kan? Kemudian ketika binatang masih melahirkan anak-anaknya, berarti kiamat masih jauh. Gitu aja udah. Cuma jangan lalu saya ngomong begini, ala kiamat masih jauh, masih lama dah. Karena ada yang model begitu tuh. Artinya apa nih? Perjalanan kita ke depan kita nggak tahu berapa lama. Oleh karena itu persiapkan. Jangan sampai tertipu dengan yang namanya dunia. Karena memang kata baginda Rasul, yang paling aku takutkan sepeninggal aku adalah terbuka lebarnya keindahan dan kesenangan dunia yang ada di depan mata umatku. Itu yang paling Rasul takutkan. Kemudian ada yang nanya anak muda, kalau yang tua mah kali udah kagak pengen nama dunia Ustaz ya. Siapa bilang? Kata baginda Rasul, orang makin tua makin cinta dunia. Apa yang menjadi penyebabnya? Satu, mereka berangan-angan masih panjang umur. Yang kedua, masih cinta sama dunia. Orang kalau angan-angan panjang umur, cinta dunia kan kagak pengen mati. Benar. Dan itu akan ada di hati orang yang tua. Jadi jangan dikira aki-aki itu kagak ada nafsunya, hati-hati. Nenek-nenek gak ada nafsunya, jangan kira. Nafsunya mah gede, cuman kemampuannya kagak. Benar. Beda sama anak muda. Buat maaf yang tua nih, emang begitu kata baginda Rasul. Begitu tuh, ya. Kemudian apalagi yang diperingatin Allah? Wa malun liman la malalahu. Dan dunia ini adalah harta. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya harta baginya. Kok begitu? Ya, karena ketika kita lahir ke alam dunia ada yang kita bawa. Enggak. Setelah kita berusaha, maka kita memiliki harta. Yang kemudian kadang-kadang harta ini kita pamerkan. Dan memang begitu sifat manusia. Tadinya dia jalan kaki, mulai beli sepeda. Rada-rada udah mulai kan? Pas dia berusaha lagi, kebeli tuh yang namanya motor. Bener? Gayanya udah lain, nunggang motor juga miring dikit. Bener kan? Dia berusaha lagi, kebeli dah tuh yang namanya mobil. Wah, elah ketemu temen tantin. Ada kan begitu kan ya? Padahal mah kijang zaman dulu. Gitu kan? Kebeli tuh yang namanya mobil, dia pengen beli yang namanya kapal laut, pesawat, bener kan? Artinya apa? Dunia ini adalah harta, kesenangan buat dia. Apakah Allah pernah mengatakan itu? Ya, di dalam Al-Quran Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah. Dan sesungguhnya manusia itu dengan dunia cinta banget. Allah yang bilang, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, cinta banget dah sama yang namanya dunia. Apa yang mau mati masih ngomongin benar. Karena memang begitu, cinta betul dia kepada dunia, harta namanya. Dan setelah itu ternyata harta ini liman la malalahu, khusus bagi orang yang dia tidak punya harta. Kapan? Pada saat mati. Emang hartanya ngikut. Yang dia cari nih siang malam, kadang-kadang dia korbanin tuh kesehatannya, dia korbanin waktunya demi untuk meraih harta. Mata pada merah berbegadang, bener nggak? Pulang ngantuk dia tahanin untuk meraih harta. Pas dia mati ada yang dibawa? Enggak.
Ini yang harus kita sadari. Apa yang sekarang kita kumpulkan ternyata nggak pernah kita bawa. Kali gitu saking sayangnya kita sama sepeda motor kita ngikut bawa tuh kagak. HP sepeda motor tua nggak ada yang dibawa. Kali gitu sendal jepit ngikut kagak. Kenapa? Karena begitulah yang namanya kita datang nggak bawa apa-apa, kembali ke Allah pun nggak bawa apa-apa. Tapi kemudian harta ini bisa bermanfaat buat kita pada saat kita membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Orang Islam harus mencari harta, karena di akhir zaman manusia nih baru punya nilai, kata baginda Rasul, hidup di alam dunia dengan hartanya, hidup di akhirat dengan amalnya. Ini udah mulai sekarang. Udah mulai. Orang nilai orang sekarang di dunia dengan hartanya. Orang miskin, kentut, diomelin. Padahal dalam ajaran Islam kita nggak boleh menghina, ngomelin orang kentut. Jangan sembarangan. Jadi kalau ada orang kentut jangan pakai ditunjuk, lu yang kentut ya. Nggak boleh. Dalam ajaran Islam tuh nggak boleh kita menghina orang yang kentut. Cuman jangan lalu sembarangan kentut. Tuh, begitu tuh. Ini kalau orang miskin, orang nggak punya harta kentut, diomelin. Tapi ketika orang kaya kentut, pakai ditanya, sehat pak? Ada yang belum begitu kan? Pakai diusap-usap, sehat pak? Orang kaya kentut. Beda sama kita. Ini yang harus kita perhatikan. Di akhir zaman itu begitu bakalnya. Kenapa? Orang dinilai karena hartanya. Di akhir zaman. Makanya ukuran manusia nanti di akhir zaman dirham, dinar. Artinya apa? Materi, uang yang dia miliki. Coba sekarang kita lihat orang. Menghargai orang dilihat pertama kali status sosialnya. Kaya apa kagak nih orang? Kalau kaya boleh kagak bungkuk doang ya. Bener. Salaman gua pakai ilaha illallah. Tapi pas mau orang miskin salam pakai melengos. Ada yang begitu ada. Ustadz yang begitu, Ustadz meden. Benar. Itu di akhir zaman. Dan kemudian akhiratnya amalnya. Makanya hati-hati kita nih. Kalau ini sudah terjadi, hati-hati. Kedepannya umat Islam ini nggak ada yang miskin. Makanya kata baginda Rasul, kalau masih ada orang miskin di tempatmu, berarti jatah atau harta orang miskin ini diambil sama orang kaya. Jadi kalau di tempat kita nih masih banyak orang miskin, nah orang kaya tuh mikir mestinya. Kenapa? Karena jatah bagian orang miskin ini berarti diambil sama diri. Lah itu mah boleh saya kerja Ustadz, benar. Syariatnya begitu. Cuma hakikatnya adalah jatah buat orang miskin. Kadang-kadang orang kaya medit banget sih lagi. Ada yang begitu ada. Ini mah bukannya nyinggung, ngingetin. Maksudnya begitu. Jadi yang nama dunia ini adalah malun liman la malahu. Harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Kenapa? Karena cuma titipan. Pada saat kita mati nggak ada yang kita bawa. Lalu apa lagi? Walaha yajma'u man la aklalahu. Dan bagi dunia ini mengumpulkan man la aklalahu, orang-orang yang tidak memiliki akal baginya. Artinya apa? Banyak sekali manusia yang hidup di alam dunia tertipu dengan dunia. Benar begitu? Lihat firman Allah dalam Al-Quran. Innamal hayatud dunya mata'ul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Allah yang bilang. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Buat siapa? Buat orang yang gak ada akalnya ketika dia hidup di alam dunia. Apa sih kesenangan dunia yang abadi? Coba dah. Makan sampai tenggorokan doang nikmatnya. Masuk ke perut, selesai. Bener. Kali gitu masuk ke perut, sate protes.
Kagak kan? Nggak ada. Mau tahu, mau sate, mau tempe, masuk ke perut, selesai. Nikmatnya cuman sampai di tenggorok. Air yang kita minum, air putih, kan bedanya cuma di tenggorokan. Masuk ke perut, udah nggak ada bedanya. Bener? Nggak percaya jajalin dah minum air putih. Segar. Minum kopi, ulah nikmat banget. Minum teh, nikmat banget. Makanya beda minum air putih sama minum kopi. Kalau minum air putih paling cuma gelegak, begitu kan? Tapi minum kopi pas minum seruput. Bener kan? Nikmatnya di mana coba? Di tenggorokan. Masuk ke perut udah beda. Nah, kalau kita menyadari ini, artinya nikmat dunia cuma sementara. Nggak pernah ada yang kekal. Dan seringkali kenikmatan dunia menipu kita. Contoh nih kita dulu yang belum punya bini. Maaf yang belum punya bini. Ya. Ketika kita tertarik dengan seorang wanita, lupa kita semuanya. Apa juga kita korbanin. Benar. Tapi pas begitu kita udah dapetin jadi bini kita, masih begitu. Masih begitu. Dulu mah lagi belum jadi perhatiannya. Neng, udah makan. Bener nggak? Diingetin sembayang Neng. Wah iyalah. Ditanya sama temennya, lu kok pacaran begitu? Gua pacaran Islami. Ada kan model begitu kan? Ada nggak? Itu bukan pacaran Islami, lu nyamedan. Bener kan? Sebelum kita miliki, perhatiannya subhanallah. Malaikatnya geleng-geleng. Bener kan? Tapi setelah kita miliki, masih begitu? Artinya apa? Sementara. Mata ulgurur. Cuma sementara aja. Dan ini yang harus kita sadari. Dan dunia ini menipu orang-orang yang nggak punya akal. Apakah dia orang gila? Bukan. Dia punya akal, cuma tertipu dengan kesenangan dunia. Artinya apa? Kalau pengen tahu orang-orang yang kagak berakal, kita lihat di alam dunia. Banyak banget. Dia nyari rezeki lalu lupa sama yang ngasih rezeki. Malam sembahyang kagak. Coba ada bayangnya. Yang dia cari rezeki. Rezeki dari siapa? Ada yang memberi. Artinya apa? Kalau pengen mendapatkan rezeki yang baik, yang tidak tertipu, deketin yang memberikan rezeki. Itu begitu. Jangan sampai nih kejadiannya mirip seperti mandor. Ini namanya mandor kan punya bos. Dia mandorin aja tuh kerjaan sama bosnya, kenal kagak. Pas giran mau gajian, udah dia kagak dikenal bosnya, dilewatin. Benar? Banyak yang begitu. Kita kerja mati-matian tapi hasilnya tidak ada apa-apa. Maka dunia ini mengumpulkan orang-orang yang kurang akalnya, bahkan nggak berakal. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa di alam dunia ini. Cuma sekumpulan orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari dunia. Oh, saya mah banyak yang saya miliki di alam dunia. Banyak hitungannya di dunia, tapi di hadapan Allah enggak ada nilainya sama sekali. Ini yang harus kita waspadai, bahwasanya dunia itu banyak menipu kita. Kemudian apalagi? Wabiha yafrahu man la fahmalahu. Dan di dunia ini mengumpulkan kesenangan bagi orang yang enggak paham bagi. Yang dimaksud, banyak sekali di alam dunia ini orang-orang yang senang hidup. Selalu mencari kesenangan dunia. Kadang-kadang kita tawa apa yang ngakak. Benar. Lupa betul kita dengan semua kesenangan dunia ini. Yang kita lihat, yang kita rasakan. Dan ini banyak betul. Padahal apa? Kita nggak paham. Kenapa kita bahagia dengan dunia? Makanya Nabi pernah bilang, orang yang paling banyak tawanya di dunia, di akhiratnya paling sedih.
Tapi orang yang paling banyak menangisnya di dunia, di akhiratnya dialah orang yang paling bahagia. Kita kebalik nggak selama ini? Kebalik. Di dunia nih kalau ditanya mau kemana, senang-senang dong. Benar? Jalan-jalan kita tamasya kemana, nyari kesenangan. Masuk ke tempat-tempat yang kita anggap menyenangkan, bar, kafe, bener kan? Ya paling kalau model kelas kita mah tuh warung kopi kan begitu kan ya. Supaya apa? Senang hati kita berada di tempat begitu. Yang kita cari semua kesenangan. Kadang-kadang kita ngomong sumpah badah, healing dulu. Ada yang begitu ada? Ada. Pulang healing dia pusing lagi duit habis. Sehingga yang harus diperhatikan buat kita, pada saat kita mendapatkan kesenangan dunia, kita harus paham bahwa di balik kesenangan dunia pasti ada kesedihan. Dan itu nggak mungkin nggak. Sebagai contoh, kehidupan kita ini silih berganti. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Benar. Nggak ada di dunia ini yang abadi. Pada saat kita mendapatkan kesenangan, ingat, jangan berlebihan. Sikapi kesenangan ini dengan rasa syukur. Dan rasa syukur itu dengan apa? Dengan kita amalkan. Contoh nih, kita dikasih sehat. Syukur kita beribadah, amal kita. Lalu syukurnya beramal dengan apa? Dengan menambahkan ilmu. Itu yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita ngomong syukur doang nih. Syukur itu urutannya begitu. Pada saat kita mendapatkan kesenangan, jangan sampai lupa. Harus ada syukur kita. Caranya bagaimana? Amalkan. Makanya minimal kita mengamalkannya dengan membaca Alhamdulillah. Kan begitu. Itu amal kita. Bukan hanya selesai sampai di situ. Syukur dari amal, tambahkan ilmu kita. Makanya wajib kita belajar. Begitu tuh. Dan di sini, untuk orang yang paham ketika dia mendapatkan kegembiraan, maka dia tidak berlebihan. Makanya lihat baginda Rasul. Ketika ada sesuatu yang menyenangkan, Rasul itu cuma senyum doang. Paling bantar tuh kelihatan gerahamnya sedikit. Kalau kita kan nih pas dapat kesenangan ngakak. Bener kan? Mangap kita. Lupa. Dan ini orang yang paham bagaimana ketika mendapatkan kegembiraan. Karena di balik kegembiraan pasti ada ujian yang diberikan Allah. Makanya Allah ingatkan dalam surat Alam-Nas. Faiza paraugta fansob wa ila rabbika farqob. Kan gitu. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kan gitu. Berganti-ganti tuh. Kesulitan, kemudahan, kesulitan, kemudahan kan. Ujungnya kemana? Faiza paraugta. Maka apabila sudah selesai, fansob. Apa itu fansob? Siap-siap. Jangan diam. Siap-siap. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu engkau akan dikembali. Kan begitu. Artinya apa? Ujungnya mah tetap ke sono. Semuanya tinggal bagaimana kita dalam menyikapinya. Kesenangan yang datang diiringi dengan rasa syukur, jadi kebaikan. Kesedihan yang datang diiringi dengan sabar, jadi kebaikan. Maka Rasul katakan, aku heran dengan umatku soal dia mendapatkan kebaikan dan keburukan, ketika menyikapinya dengan syukur dan sabar, jadi kebaikan buat mereka. Dan ingat, umat akhir zaman nih, umat akhir zaman itu nilai kebajikannya dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kali lipat? 50 kali lipat. Mudah-mudahan kita ini yang dapat. Jadi ketika kita satu kali melakukan kebaikan, sebanding dengan 50 orang yang melakukan kebaikan. Itu khusus buat umat akhir zaman. Kenapa begitu? Karena kalau nggak dilipat gandakan, rasa-rasanya nih kebaikan kita kurang. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi di luar bulan suci Ramadan. Rasa-rasanya kurang. Maka buat umat
akhir zaman 50 kali dilipat gandakannya. Satu kali kita mengerjakan kebaikan, 50 kali dilipat gandakan buat kita. Mudah-mudahan kita dapat. Ini. Lalu apa lagi? Wa 'alaiha yahrisu man la tawakkala lahu. Dan atas dunia ini yahrisu, mereka berambisi. Buat siapa? Man la tawakkula lahu, buat orang yang tidak tawakal baginya. Artinya apa? Orang yang tidak tawakal di alam dunia, ketika hidup di alam dunia rakus. Rakus betul. Apalagi nih sekarang ini, mendekati akhir zaman. Orang hidup di alam dunia rakusnya bukan main. Sampai-sampai Nabi katakan, mereka udah nggak tahu lagi amin halalin, amin haramin. Apakah ini halal, apakah ini haram? Mereka udah nggak ngeh. Udah nggak peduli sama sekali. Saking apanya? Saking rakusnya. Sehingga sifat tawakalnya nggak ada. Contoh sekarang kita nih. Kita tadi udah dicontohin. Dari punya sepeda pengen punya motor. Dari punya motor pengen punya mobil. Dari punya mobil pengen punya pesawat. Kan gitu. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Sifat tawakalnya hilang. Sama, dunia politik juga begitu. Pertama jadi RT, jadi RT enak. Pengen jadi benar. Jadi RW enak, pengen jadi lurah. Jadi lurah enak, pengen jadi ada begitu ada. Nah, sekarang begitu, jadi gubernur enak lah, pengen jadi presiden. Kan begitu kan? Benar. Sehingga apa? Kadang-kadang menghalalkan berbagai macam cara. Kalau caranya bagus, caranya baik, nggak apa-apa. Islam nggak melarang. Kenapa? Karena memang Islam mengajarkan, jadilah engkau muslim yang kuat. Kuat dalam segi materi, kuat dalam segi jabatan dan keduduk. Sebab apa? Kalau orang Islam ini kuat, lah orang di luar Islam juga mikir-mikir kan. Jangan jadi orang Islam yang lembek, yang lemah. Dalam segala hal. Makanya orang Islam ini dulu tuh kuat-kuat. Bayangin, usia 15 tahun udah jadi panglima perang. Orang Islam dulu. Orang Islam sekarang 15 tahun main game. Benar? Benar nggak? Nah, disuruh jadi panglima perang, keder ya. Benar? Artinya apa? Islam mengajarkan kuat dalam segala hal. Asalkan caranya yang baik. Dan di sini supaya orang Islam memiliki sifat tawakal kepada Allah. Ketika dia sudah berusaha, sudah berikhtiar, kemudian dia nggak dapatkan, nggak rakus. Ya. Benar kan ya? Nyawa lain. Kenapa? Karena kerakusannya. Makanya butuh sifat tawakal. Dan ketika dia sudah bertawakal kepada Allah, mau dapat, mau enggak, mau jadi, mau enggak, bukan lagi urusan dia. Ini kan kadang-kadang pas kagak dapat, mbah mana yang kira-kira manjur ini? Ada begitu kan ya? Ada. Atau zaman sekarang mbah udah kurang manjur emang. Gitu kan? Tapi kalau pakai uang, sembako, manjur ini sekarang ini. Apalagi kalau motor dikasih atu-atu bermanjur. Kenapa? Tawakalnya enggak ada. Kalau tawakal, maka dia bahasa orang sono bilang enggak ngoyok, enggak nguber-nguber. Karena semuanya dia pasrahkan kepada Allah. Itu amanat. Makanya kalau orang dulu nih punya jabatan, dia dapat jabatan. Orang Islam dulu yang dia ucapin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan begitu. Orang sekarang malah lain kan, teprok alhamdulillah. PA. Begitu kan? Beda cara menyikapinya orang dulu dengan orang sekarang. Kalau para sahabat Nabi ditunjuk untuk jadi penguasa, mendingan kabur. Kenapa? Takut nggak amanah. Kalau kita sekarang kan minta, pakai nyalonin. Benar? Nggak ngasih modal lagi. Benar?
Lah nyalonin RT aja pakai jutaan, garangan. Itu apalagi dewan. Kan begitu kan DPRD ya. Saya mah nggak usah gitu kan. Saya mah ada yang nyokong. Alhamdulillah kita mah kagak rugi apa. Kan begitu kan? Artinya apa di sini? Tawakal penting dalam kehidupan kita supaya kita tidak rakus dalam kehidupan dunia. Sebab apa? Yang namanya rakus gak enak. Contoh makan nih. Semua hidangan ada, kita rakus semua kita ambil. Selesai makan enak. Kagak. Ngusap-ngusap perut aja kita. Kekenyangan kan? Begitupun dengan dunia. Ketika kita rakus semuanya pengen kita raih, pada saat semuanya kita raih udah nggak ada nikmat. Benar? Nggak ada nikmatnya. Kita nih udah nyobain semua makanan yang ada, udah nggak ada nikmatnya. Sate kali sate, sate biasa aja. Begitu kan? Benar. Kenapa? Karena kita udah ngerasain semuanya. Kenikmatannya akhirnya berkurang. Di sini pentingnya sifat tawakal. Supaya apa? Kita nggak memandang remeh semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu. Supaya apa? Syukur kita ada kepada Allah. Itu yang paling penting. Kemudian apa lagi? Wayat lubu sahawatiha man la ma'rifatalahu. Dan dunia ini adalah tempat mencari syahwatnya bagi orang yang tidak mengetahui baginya. Maksudnya apa? Kita sering temukan manusia yang mengumbar syahwatnya ketika hidup di alam dunia. Dia cari tuh supaya syahwatnya tersalurkan. Makanya jangan heran, semenjak dari ada alam dunia sampai hari kiamat, orang yang mengumbar syahwat banyak. Di negara mana yang kagak ada? Di negara mana yang kagak ada? Arab Saudi kali, negara muslim kagak ada. Siapa bilang? Banyak di sana. Makanya tergantung niatnya aja. Kalau niatnya di sana pengen lihat orang cakep, yang kelihatan orang cakep aja. Tapi kalau pengen lihat orang jelek, yang di sana kelihatan jeleknya aja. Jangankan pakai di sana, pergi kemana juga sama, tergantung niat kita. Niat kita. Di Arab mah kagak kali Ustaz, siapa bilang? Coba niatin dah pas pergi ke sana. Tapi ke luar negeri misalnya ke Amerika, kalau niat kita benar, ya benar jadinya. Semuanya tergantung kita. Tapi banyak orang ketika hidup di alam dunia, mereka mengumbar syahwatnya karena dia nggak tahu syahwatnya ini nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jangan dikira enggak. Mohon maaf nih. Orang yang mengumbar syahwatnya sekarang kita lihat, apalagi di media sosial, banyak kan? Udah kayak dagangan, emang dagangin kali ya? Ada kan gitu kan? Ya, jangan pakai ngomong open BO. Emang begitu modelnya. Kan begitu kan? Kenapa? Dia umbar syahwat. Sehingga akhirnya banyak orang yang tergoda. Dan yang mereka tergoda ini adalah orang yang nggak tahu tentang hakikat dunia. Karena mohon maaf nih, ketika syahwat kita tersalurkan yang bukan pada tempatnya, hati-hati. Ini hati-hati. Kita bicara contoh, banyak nih manusia yang melakukan onani. Dia keluarkan spermanya dengan tangan. Mau tangan dia kayak mau tangan orang kayak sama aja. Ketika sperma itu keluar, nanti Allah wujudkan di hari kiamat menjadi anak-anak yang gak ada kepalanya dan minta pertanggungjawabannya. Bayangin, kalau satu sperma yang keluar itu jadi ribuan, berapa anak kita di sini? Nanti di sono akan meminta pertanggungjawaban dan kepalanya nggak pada ada. Itu. Lalu bagaimana kalau spermanya keluar bukan di tempat yang dihalalkan Allah? Hati-hati, malah lebih parah. Kenapa? Itu adalah hutang yang akan Allah tagih pada suatu saat nanti dari garis keturunannya. Minimal 7 turunan. Tanjakannya kagak ada. Turunannya. Hati, itu hutang yang pasti dibayar. Ya, makanya ada cerita seorang ulama. Ada yang mengatakan raja. Bahwasanya dulu di masa mudanya dia pernah nyium seorang gadis. Dia pengen tahu muji Allah, bener nggak nih kalau zina itu hutang. Cuma nyium doang. Disuruh putrinya keluar. Tahu-tahu pas pulang putrinya nangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Tadi di tengah jalan saya dicium orang. Raja ini senyum.
girang dalam hati. Alhamdulillah, utangnya lunas sudah. Kenapa? Anyaknya dicium orang. Jadi hati-hati. Kenapa? Itu baru begitu. Apalagi yang lain. Jadi jangan sembarangan. Kita nih nyemek anak orang, hati-hati. Karena kita besok dimek-mek orang juga. Begitu. Hukum begitu tuh. Ya. Oleh karena itu, yang namanya syahwat harus dikendalikan. Makanya Islam mengajarkan, ya, jalurnya lurus dengan menikah. Begitu. Kenapa? Karena dengan menikah syahwat kita menjadi baik, tersalurkan sesuai dengan ketentuan Allah. Karena terus terang enggak ada syahwat yang menjadi baik kecuali dengan menikah. Gitu. Dan beda ibadahnya orang yang nikah sama enggak, itu beda. Ya. Ibadahnya orang yang menikah sama orang enggak menikah bandingannya 1000 kali lipat. Itu beda. Ini kita sembahyang nih, udah nikah. Itu 1000 kali lipat dibandingkan orang yang enggak menikah. Minimal banget 7 kali aja. Minimal tuh. Ya. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah. Ini Ustaz jadi provokator apa? Emang begitu. Bahkan ya sahabat Nabi Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, andaikan aku tahu besok aku akan mati dan di saat ini aku masih membujang, maka aku langsung kawin. Saking apanya? Saking besarnya nilai dalam berumah tangga. Jelas? Oleh karena itu syahwat ini dituruti oleh orang-orang yang dia nggak tahu ketika hidup di alam dunia. Tapi buat orang yang tahu, dia tidak akan menuruti nafsu syahwat. Dan syahwat ini bukan hanya birahi, masih banyak lain sebagainya. Artinya apa syahwat? Keinginan diri kita untuk mendapatkannya. Banyak gak? Kedudukan, jabatan, harta, dan lain sebagainya. Maka itu semuanya memakai yang namanya syahwat. Keinginan. Lalu, paman aroda nikmatan zahilatan. Maka siapa saja orangnya yang menginginkan kenikmatan yang hilang, artinya kenikmatan yang sementara, mereka pasti akan menginginkan yang namanya dunia. Tapi buat orang yang ingin kenikmatan abadi, mereka akan lebih memilih akhirat. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhiratmu itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dengan kehidupan dunia. Jadi kalau kita ditanya nih, pengennya kita yang mana? Akhirat. Kalau kita pengen akhirat, dunia pasti ngikut. Tapi kalau kita cuma pengen dunia, akhirat pasti luput. Itu udah pasti. Kalau ada ibarat ya, kita nanam padi, rumput pasti ngikut. Tapi kalau kita nanam rumput, ilok padi ngikut. Belum ada sejarahnya kan ya? Begitulah manusia di alam dunia. Kalau tujuannya akhirat, dunia pasti ngikut. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah akan mencukupi kehidupan akhirat kita tanpa dunia. Nggak mungkin. Dan jangan khawatir, yang namanya rezeki kita kan udah masing-masing. Ada yang banyak, ada yang sedikit, kan begitu. Tinggal kita cara menggunakannya. Dan jangan khawatir, rezeki orang banyak nih. Wah, dia rezekinya banyak. Ntar kalau amal banyak juga, pasti nilainya banyak di hadapan Allah. Belum tentu. Karena yang Allah nilai bukan banyak sedikitnya. Tapi dari apa yang dia miliki, yang memang sudah dikehendaki Allah. Kita amal 5.000, emang itu yang kita punya. Jangan pakai ngarep-ngarep, nanti dah gua amal 1 juta. Lah nantinya kapan? Benar. Adanya 5.000, udah 5.000 aja. Jangan pakai nunggu 1 juta. Kalau nunggu 1 juta kagak amal-amal kita. Benar. Kalau orang kaya amal 1 juta ya wajar karena dia kaya. Nilainya 1 juta amal 5.000 banyakan mana? Hah? Di mata manusia ya 1 juta. Benar kan? Nyohor. Tapi 5.000 di hadapan Allah, dikarenakan memang rezekinya Allah kasih segitu, bisa jadi besar. Kenapa? Karena yang 5.000 dia miliki ini mungkin banyak kebutuhan yang memang perlu dia cukupi buat anak jajan, sekolah gitu kan.
atau buat beli cabai. Cuman segitu-gitunya, tapi dikeluarin juga buat sedekah. Sedangkan yang 1 juta, lah wajar aja orang diberangkasnya puluhan juta. Benar kan? Ya. Sehingga apa? Yang 1 juta itu nggak jadi kebutuhannya. Itu mah anggap aja duit sial. Ya kan? Duit lebih. Jadi sedekah. Nilainya di hadapan Allah bisa jadi lebih yang 5.000. Jangan lalu saya ngomong begini 5.000 mulu. Ini begitu kan ya? Maka siapa saja orangnya yang ingin kenikmatan yang benar, yaitu akhirat, jangan menginginkan kenikmatan yang bakal hilang, nggak kekal, yaitu kenikmatan dunia. Kita lihat tadi kenikmatan dunia, nyampe kenikmatan itu kalau sudah tersalurkan selesai. Lapar banget nih kita makan, nikmat pas sudah kenyang selesai. Benar? Nikmat apa lagi di dunia yang nggak pernah selesai? Termasuk kehidupan kita di alam dunia. Wahayatan munqati'atan, dan dunia ini adalah bagi orang yang hidupnya terputus. Hidup kita terputus nggak di dunia? Terputus nggak? Putus. Kapan terputusnya? Pada saat kita mati. Tapi ketika kita selesai mati kan hidup lagi. Ada mati lagi? Nggak ada. Kenapa? Karena nanti ruh itu oleh Allah bakalan disembelih. Ini nanti kita kalau sudah ada di dalam akhirat, ya, Allah kumpulkan tuh penghuni sorga dengan penghuni neraka. Yang masuk sorga, neraka masuk neraka. Ruh itu Allah ambil, Allah taruh di tengah-tengah. Kemudian kata Allah, wahai makhlukku, saksikan oleh kalian semua, sesungguhnya ruh ini akan aku sembelih, sehingga kalian yang berada di dalam sorga kekal selama-lamanya, nggak ada mati lagi. Yang kalian berada di dalam neraka kekal untuk selama-lamanya, nggak ada yang namanya mati lagi. Yang di sorga jejingkrakan, kenapa? Kekal, benar. Yang di dalam neraka nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Gak ada mati lagi, disembelih. Dan rupa ruh ini Allah serupakan dengan kambing kibas. Disembelih, udah nggak ada lagi yang namanya mati. Penghuni sorga senangnya bukan main. Penghuni neraka lah nangis sejadi-jadinya. Begitulah. Ya, yang namanya ruh udah nggak ada lagi. Mati selesai sudah di situ. Dan kematian ini memutus kehidupan kita di alam dunia. Oleh karena itu, faqad zalama nafsahu wa asa rabbahu. Maka sungguh orang yang menzalimi dirinya dan bermaksiat kepada Tuhannya. Merekalah manusia yang tidak tahu tentang hakikat kehidupan dunia. Jadi orang-orang nih yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, hakikatnya menzalimi dirinya sendiri karena dia nggak tahu tentang kehidupan yang sesungguhnya di dunia ini. Kalau dia tahu kehidupan yang sesungguhnya di dunia ini, dia bakalan hati-hati, nggak bakalan nyakitin dirinya. Artinya apa? Kalau Allah perintahkan, dia kerjain, Allah larang, dia tinggalin. Dia pun nggak bakalan maksiat kepada Allah, karena dia tahu bahwa dia bakal bertemu Allah. Ditambah lagi, wa nasyal akhirata wa arrathu dunyahu, dan dia lupa dengan akhiratnya. Sehingga orang yang seperti ini, mereka terlalu sangat mengagungkan dunia. Banyak gak orang-orang yang kayak begitu? Banyak. Oleh karena itu, jangan sampai hal itu terjadi kepada diri kita. Jauhi itu semua. Wa arada zahiral ismi wa batina hadza, dan dia berkeinginan untuk menampakkan dosa-dosa. Wa batina hadza, dan batinnya juga seperti itu sama. Banyak manusia yang begitu. Apalagi nanti di akhir zaman. Ini nanti jangan heran. Di akhir zaman, orang berbuat zina udah nggak pakai tedeng aling-aling. Alhamdulillah di kita masih sembunyi-sembunyi kan sekarang. Masih ada yang di kontrakan kan begitu kan ya. Di hotel, di wisma kan masih ada begitu kan ya. Ya yang kagak punya duit paling tengah-tengah kebun, pokoknya nggak ada yang lihat dah. Begitu kan ya.
Ini sekarang di zaman kita. Nanti mendekati akhir zaman, orang zina tuh udah di tengah jalan. Mudah-mudahan kita nggak nemuin. Dan mudah-mudahan keturunan kita yang bukan begitu dah. Amin. Ya Rabbal. Sehingga apa? Orang yang paling benar tuh pada zaman itu cuman bisa ngomong, alangkah bagusnya kalau kalian berzina tutupin pakai kain. Tuh. Coba bayangin. Kira-kira zaman kayak begitu udah bagaimana itu? Bayangin dah. Berzina di tengah-tengah jalan, orang yang paling benar, udah nggak ada yang benar lagi nih, cuma dia doang dewek. Yang paling benar ngomong, alangkah bagusnya kalau kalian tutupin pakai kain. Coba. Kira-kira zamannya udah kayak bagaimana itu? Udah, jangan nemuin deh, jangan nemuin. Udah keder kita. Kenapa? Saking rusaknya manusia di akhir zaman. Di akhir zaman. Dan itu bakal dinampakkan nanti. Kenapa? Karena memang batinnya juga udah kayak begitu. Makanya wajar kalau Allah ingetin, innallazina yaksibunal isma sayuzauna bima kanu yaktarifun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, nanti mereka semua dibalas dengan sebab apa-apa yang mereka lakukan selama hidup di alam dunia. Enggak bakalan kagak, pasti. Dan kita akan menemukan balasannya sesuai setimpal dengan apa yang kita lakukan di alam dunia. Kita benar, ya balasannya bagus. Kita enggak benar, balasannya juga jelek. Allah enggak bakal berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dan ini yang harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa hati-hati ketika hidup di alam dunia. Jangan sampai menyesal. Kenapa? Karena hidup kita cuma satu kali di alam dunia. Nanti ketika kita menghadap Allah, udah nggak ada lagi pengulangan hidup. Jangan kayak orang di luar sana yang berkeyakinan ada yang namanya reinkarnasi. Ada kan begitu kan? Bahwasanya nanti dia bisa hidup kembali. Nggak ada. Nggak ada. Dan ingat, makhluk Allah itu banyak, nggak sedikit. Banyak, nggak sedikit. Sehingga pernah nih, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, Allah menciptakan alam ini berapa banyak sih? Kata malaikat Jibril, yang aku tahu, dan alam itu digantung di arasnya Allah, 1000 alam. Jadi satu alam tuh digantung oleh Allah. Kayak kita nih di alam dunia, itu digantung. Nanti ada sorga, ada neraka, itu kelihatan sama malaikat Jibril. Itu satu alam. Ternyata Allah menciptakan 1000 alam. Bayangin. Alamnya aja 1000. Kira-kira makhluknya berapa banyak? Jangan pakai mikir. Uyang nggak ada. Kenapa dalam dunia kita keder? Benar nggak? Lah, oleh karena itu nanti itu Allah balas satu-satu semuanya dengan perilaku kita masing-masing. Wajar kalau di akhirat lama, gitu ya. Nah, oleh karena itu buat kita semua apa yang diingatkan Allah ini harus menjadi bahan perhatian buat kita agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia. Amin ya Rabbal alamin. Ya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Nggak ada yang tanyain? Nggak ada. Ya kalau nggak ada kita lanjutin ya.
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Dan peringatan ini adalah tip yang diberikan Allah supaya kita beruntung hidup di alam dunia, beruntung juga hingga sampai akhirat. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, wahai manusia keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Kalau kamu ingin beruntung dengan aku, yang pertama ra'uni, perhatikanlah aku, jagalah aku. Yang dimaksud ketika hidup di alam dunia, perhatikan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah. Dan jaga betul Allah dalam tauhid kita. Benar, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah. Makanya Allah pesenin, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharui terus tuh keyakinan kita, keimanan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kita mah alhamdulillah kan di tempat kita bentar-bentar tahlil, bentar-bentar benar. Ini secara nggak langsung kita memperbarui iman kita, tauhid kita. Supaya apa? Nggak luntur. Terus diperbaharui. Supaya nggak kadaluarsa tuh keimanan kita. Bentar-bentar kita diingetin, kita jaga itu. Dan itulah yang dipesankan Allah supaya kita beruntung dunia akhir. Lalu yang kedua apa? Watajiruni, dan berdaganglah kepadaku. Jadi kita selama ini dagang cuma nama manusia doang kan ya? Ada yang dagang sama jin. Agak kan ya? Perdagangan yang paling hebat adalah perdagangan dengan Allah. Kapan perdagangan dengan Allah? Pada saat kita bersedekah, menginfakkan, berzakat, dan menyalurkan segala sesuatunya di jalan Allah. Itulah perdagangan kita dengan Allah. Coba lihat dalam Al-Quran. Orang yang berinfak 1 dibalas 7 dibalas 10 dikalikan menjadi 70 dikalikan 100 sampai hingga akhirnya 700, dan ujungnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Benar. Ini perdagangan dengan Allah, nggak pernah ada ruginya. Beda kalau dagang sama manusia, apalagi dagang sama jin. Orang banyak yang dagang sama jin. Banyak nggak? Ya. Lah itu masang sesaji. Benar. Beli apel, beli apa lagi? Jeruk, bunga 7 rupa, buat sesajen kan? Sama aja dagang kan? Gimana dagang sama setan? Kali gitu apelnya jadi sekeranjang kan kagak? Benar. Tapi ketika dagang dengan Allah, pasti beruntung, gak ada ruginya. Kenapa? Karena Nabi yang bilang, ketika engkau bersedekah, maka bal yazdad. Ditambahin, jadi bertambah, bertambah, nggak ada ruginya. Karena semua urusan kita nih kalau pengen beres, kuncinya tuh di situ. Kita nih lagi bangun rumah, sedekah dulu. Modal mah sedikit, kita bangun rumah, sedekah dulu dah. Ma yatim kek, ma janda kek, jangan janda-janda muda, tua. Itu kan? Sedekah dah pokoknya. Makanya orang kita tuh begitu, kalau mau bangun rumah sedekah dulu, gitu kan? Dulu begitu tuh. Bukan kayak orang sekarang, bangun aja sedekahnya kagak. Pas begitu tengah jalan aja berhenti. Ada begitu, ada orang duit sama bangunannya gedean bangunannya. Ini apa? Nggak selesai. Beda sama orang dulu tuh mau bangun apa aja sedekah. Supaya apa? Lancar. Dan ingat, kalau mau memulai sesuatu, Nabi mengajarkan kerjain hari Rebo. Paham? Kalau mau mengerjakan sesuatu supaya rampung, supaya beres, mulain hari Rebo. Jangan hari lain. Mengapa Ustaz? Nah, itu mah ntar lama lagi. Mulai hari Rebo. Insya Allah rampung kerjaannya. Kerjaan apa kek?
termasuk membangun rumah. Kemudian supaya lancar, sedekahin. Kalau orang dulu tuh manggil tetangga sedekah, mau berapa orang kayak dia sedekah aja. Karena orang udah ribet deh, emang ngumpulin orang juga udah susah. Akhirnya apa? Udah sedekah masa pakai. Niatin. Insya Allah Allah lancarin. Apalagi pengen punya anak yang soleh, banyakin aja sedekah. Lalu apalagi? Masih banyak macam-macam keinginan kita. Kuncinya ada di sedekah. Kenapa? Karena dengan sedekah ini Allah memberikan kelancaran. Allah lihat, oh nih orang sayang sama hamba-hambaku. Allah juga sayang akhirnya sama dia. Sehingga apa? Apa yang dia inginin Allah mudahkan. Enak nggak? Itu begitu ajaran Islam kuncinya. Maka inilah yang dikatakan perdagangan dengan Allah. Ya, makanya kalau kita berdagang dengan Allah nggak pernah ada ruginya. Insya Allah untung terus. Amin. Contoh kita nih berusaha, punya usaha apa? Sisihin tuh, berikan kepada orang-orang yang berhak. Contoh gaji kita aja umpamanya. Kita nih dapat rezeki 100.000, kita sisihin misalnya 2.500. Ih lo kagak bisa. Ini kadang-kadang kita pelit banget sih emang. Menjadi 100.000, kita nggak pernah mau nyisihin 2.500. Sisihin, berikan kepada yang berhak. Kali kalau rumah 2.500, 5.000 dah. Kasih bocah siapa kek. Insya Allah tuh semuanya akan jadi berkah buat kita. Dan apa yang kita niatkan Allah permudah. Amin. Selanjutnya, apalagi kuncinya? Wa amiluni, dan beramallah, berbuatlah karena aku. Jangan karena yang lain. Niatin semuanya lillahi. Kita ngelakuin aktivitas setiap hari kan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Niatin semuanya lillahi ta'ala. Insya Allah dunia kita menjadi baik. Lalu apalagi? Wa asfiluni fi ribhikum. Dan hendaknya kamu sekalian nih bergaul kepadaku. Insya Allah kamu sekalian akan beruntung. Dan cara bergaul dengan Allah adalah melalui ibadah. Kita kalau bergaul sama manusia dengan cara benar. Bergaul kepada Allah dengan cara ibadah. Kenapa? Karena di situ kita mencoba mendekati Allah. Pasti kita akan beruntung. Dan orang yang beruntung, indi mala ainun ro'at, Allah sediakan di sisiku, kata Allah, apa yang memang tidak dapat dilihat mata. Banyak nggak? Banyak. Perkara-perkara yang kita nggak lihat banyak. Di dunia aja begitu. Apalagi di akhir. Wala uzunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga. Wala khotoro ala qalbil basar, dan tidak pernah terbayangkan di dalam hati manusia. Banyak nggak hal-hal yang mohon maaf nih aneh terjadi di dalam hidup kita? Banyak nggak? Yang kadang-kadang menurut akal pikiran kita nggak nyampe. Tapi terjadi dalam kehidupan kita. Tahu-tahu aja ada rezeki datang aja jol. Ada yang begitu ada? Tahu-tahu ada aja nih yang kita pengenin, dapat aja kita. Padahal apa? Kita nggak ngapa-ngapain umpamanya. Ini jaminan yang diberikan Allah pada saat kita nggak tertipu dengan kehidupan dunia. Apalagi di akhirat yang dijanjikan Allah ini adalah surga. Makanya mohon maaf, dalam tatanan doa nih, itu kan tingkatannya beda-beda. Untuk tingkatan tertinggi itu udah kagak minta apa-apa doa. Kita udah nyampe ke situ. Nah, kita mah doa kita kan panjang banget masih. Tingkatan doa tertinggi udah nggak minta apa-apa. Yang dia minta cuma satu. Allah ridho. Udah begitu aja. Pokoknya Allah ridho, udah itu aja. Makanya ada ulama yang ngomong, kalau dia mendapatkan sesuatu dengan sebab dia berdoa,
Ini namanya si cemen. Ya Allah, berdoanya masih panjang lebar. Kemudian dia dapat masih cemen namanya. Kalau udah tingkatan yang betul-betul hebat dalam doanya, udah nggak pakai doa lagi udah. Dalam hati aja udah pasti kejadian. Kita kan belum nyampe ke situ kan ya. Jangan pakai begitu, doa panjang aja belum dikabulin. Gitu kan? Nah, di sini kuncinya bagaimana tuh kita? Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kenapa? Semuanya masih terhalang dengan dunia kita. Sehingga akhirnya hati kita nggak sampai kepada Allah. Contoh gampang, kita lagi baca doa, ada orang lewat, ilok kita kagak ngelirik. Hah? Yang lewat cakep lagi. Ngelirik nggak? Ngelirik kan? Akhirnya bagaimana kita? Terhalang hati kita kepada Allah. Kenapa? Masih ngelihat dunia. Banyak yang begitu. Lah ada yang lagi kita baca doa pakai ngeliatin cecak. Ada kan yang begitu kan? Ada. Lagi baca doa nyeprok nyamuk kan macam-macam kan? Kenapa? Terhalang kita dengan akhirnya doa kita naik kagak, turun kagak. Kan begitu. Nah, ini. Lalu apalagi? Walatan padu khoza ini walatan kusu. Dan simpananku itu tidak pernah binasa. Artinya tidak pernah hilang simpanan Allah. Kenapa? Karena di sisi Allah simpenannya banyak. Contoh nih kita. Di antara kita ini masing-masing ini punya doa yang manjur. Tiap orang kata baginda Rasul punya doa yang manjur. Cuman yang mananya kita nggak pernah tahu. Masing-masing itu beda-beda. Sehingga apa? Kehidupan kita pun beda-beda. Benar nggak? Pokoknya tiap orang ini di antara kita punya doa yang manjur satu. Dan semuanya simpanan itu ada di sisi Allah. Sehingga apa? Nggak pernah berkurang buat Allah. Allah kasih semuanya. Jangankan kita orang Islam, orang kafir doanya manjur. Percaya nggak? Orang kafir kan berdoa. Ya Allah, kasih bahasa kitanya tuh. Ya Tuhan, kasih saya kaya. Lah dikasih sama Allah. Manjur doanya. Kita juga sama. Tiap orang kita ini punya doa yang manjur satu-satu. Cuma yang mana kita nggak pernah tahu. Cuma yang pasti punya. Oleh karena itu simpanan Allah ini nggak pernah berkurang. Terus ada pada saat kita minta, pada saat kita mohon pasti diberi. Minta apa kita? Contoh yang gampang nih. Contoh yang gampang. Dulu ketika kita masih bujangan, kita minta apa? Kerjaan lancar gitu kan? Benar. Pokoknya banyak lah yang kita pengen. Pas begitu kita punya istri, doa kita lain lagi kan? Ya Allah kasih saya anak. Lo kasih masih. Tetap ada kan simpenannya? Gak punya kurang kan? Pas begitu anak kita kawin, ya Allah kasih saya cucu. Kasih sama Allah cucu. Benar. Semuanya begitu. Tergantung apa yang memang kita minta. Dan itu nggak pernah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Wa anal wahabul karim, karena aku ini kata Allah maha pemberi. Aku itu maha dermawan. Siapa yang minta pasti aku kasih. Oleh karena itu kuncinya buat kita jangan berhenti memohon kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Kalau kepada yang lain alamat kecewa. Allah beri. Cuman ada yang kontan di alam dunia, ada pula yang Allah tangguhkan nanti di akhirat. Cuma yang pasti kalau Allah kasih semuanya di alam dunia, maka jatah di akhiratnya udah berkurang. Pilih mana? Pilih mana? Kita kan pengennya dunia akhirat kan ya? Bener kan? Jadi itu kata baginda Rasul begitu. Siapa saja yang diberikan semua kenikmatan dunia, maka jatah di akhiratnya berkurang. Sedangkan di akhirat kenikmatan itu berkali lipat. Pilih mana? Ya mah kita marada-rada, pengennya kan dua-duanya. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan dunia akhirat buat kita semua. Ini harapan kita sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan begitu.
pengennya dunia akhirat kita menjadi baik. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada yang mau ditanyain? Kalau kita habis nolong jin, karena jinnya senang, atau kita kasih harta, katanya halal nggak? Kayak film Aladin. Iya. Baik, Mas Ali ya. Kehidupan kita bangsa manusia dengan kehidupan jin, Mas Dali, sebetulnya nggak jauh berbeda. Ya. Nah, kalau kita mengandai-andai, tapi ini bisa saja terjadi. Bukan sebuah film sebetulnya, Mas Ali. Banyak manusia ini yang mohon maaf terkadang memiliki pelayan dari bangsa jin. Memang ada ceritanya, ada kisahnya. Contoh Nabi Sulaiman alaihis. Benar Mas Ali. Nabi Sulaiman kita lihat pasukannya kan bangsa jin. Yang namanya pasukan itu kan khodam, namanya pelayan. Ngelayanin apa yang menjadi keinginan Nabi Sulaiman atas perintah Allah. Kata Nabi Sulaiman, bangun istana. Lah bangsa jin bangun istana. Cari bahan bakunya di dalam lautan, dicari semuanya, permata, intan, mutiara dan sebagainya. Dibangun istana, pelayan buat Nabi Sulaiman alaihis salam. Kemudian bangsa jin ini kadang-kadang mohon maaf senang kepada manusia. Karena ada bangsa jin yang memang melayani manusia, cuma nggak dipaksa karena memang dia kemauannya. Contoh di kalangan para ulama ada yang muridnya dari golongan bangsa jin. Ada, jangan dikira enggak. Kalau memang tingkatannya sudah sampai. Ini kadang-kadang cerita kayak begini ada yang ngomong halu. Bukannya halu, ilmu lu kagak nyampe. Gitu aja, ya. Ada yang begitu. Dan kemudian dikasih harta buat orang muslim yang waro, yang hati-hati, mereka kebanyakan menolak. Kenapa? Karena bisa jadi fitnah buat dia. Ya, bisa jadi fitnah. Lah kerja kagak ngapain kaya, ngapain kagak bisa kaya. Ada yang begitu kan ya? Ya ada tuyul kali, kan ada yang begitu kan? Ada yang begitu tuh. Nah daripada jadi fitnah, mereka terkadang nggak mau. Tapi kemudian buat kalangan yang awam, kalau memang dikasih, mohon maaf nih, halal apa enggak? Halal-halal saja. Yang penting judulnya jangan pakai nanya. Kalau pakai nanya ini ribet. Dia nanya jinnya, dari mana nih? Boleh nyolong, belas ono. Lampu dibalikin, berarti haram, kan begitu kan? Nah, tapi kalau nggak pakai nanya kan kita nggak tahu. Ambil aja udah nggak apa-apa. Walaupun di situ subhat masuk, ya. Nah, cuma jarang kan yang begitu kan? Ya kadang-kadang pakai, mohon maaf nih, dia datang ke mbah misalnya supaya dapat harta gaib, kan ada begitu kan? Ada. Itu namanya orang yang jalan pikirannya buntu. Kenapa buntu? Ya, padahal Allah sudah berikan sarana buat usaha. Manusia itu menjadi mulia dengan usahanya. Jangan usaha kagak pengen kaya. Tadi itu miara jin misalnya dan lain sebagainya itu nggak boleh. Ya, tuyul juga termasuk bangsa jin. Apalagi banyak nggak? Banyak, apalagi yang pesugihan. Ya kalau pesugihan mau udah jelas-jelas betul haram hukumnya jelas. Nah, jadi Mas Ali, untuk kebaikannya lebih baik jangan diterima. Kalau para ulama, nih para ulama dulu yang namanya harta itu buat mereka udah nggak dinilainya. Lain mau ulama sekarang, kalau sekarang mau ngubur-ngubur. Bener nggak? Lah orang jadwal aja juga pakai diuber-uber sama dia. Nah kalau ulama dulu tuh nggak begitu. Contoh kayak Ibnu Hajar, ya.
seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia orang miskin. Pada suatu saat istrinya nuntut, "Bang, saya juga pengen kayak orang-orang punya perhiasan. Pengen senang-senang bisa mandi di air panas." Kan begitu kan? Baik pemandian. Dulu tuh pemandian air panas itu termasuk yang high class. Sama zaman sekarang juga. Ya bukannya yang di pinggir-pinggiran, bukan. Yang memang ada bangunannya gitu. Pelayanannya juga bagus. Kalau sekarang sauna lah, sejenisnya begitu. Nah di situ nuntut dia kepada Ibnu Hajar, suaminya. Kata Ibnu Hajar, "Ayo sekarang kita datang ke sumur." Datang ke sumur. Pas begitu saya Ibnu Hajar nimba. Ditimba, pas begitu yang ditimba apa? Emas. 1 ember. Bahasa kita begitu tuh. Emas 1 ember. Bininya pas betul melihat, "Bang, ambil bang." Bahasa kita begitu. Ya perempuan namanya kan begitu kan. Kalau melihat perhiasan pasti begitu kan. Kata Ibnu Hajar, "Kalau engkau ambil perhiasan ini, maka aku bercerai dengan engkau." Jarang laki begitu. Bener kan? "Oh kalau begitu bang, ambil dikit aja bang, dikit." Perempuan kan emang begitu kan ya. Kata Ibnu Hajar, jangankan banyak, sedikit aja juga sama, nggak boleh. Akhirnya kata Ibnu Hajar, "Engkau pilih harta ini atau pilih aku?" Akhirnya istrinya sadar, dia lebih memilih Ibnu Hajar. Kenapa? Karena orang yang seperti berarti bukan orang biasa. Dibuktikan lagi Ibnu Hajar, dia timba lagi. Itu seember lagi keluar. Istrinya udah goleng aja udah. Kenapa minta juga udah kagak dapat? Akhirnya apa? Dimasukin lagi oleh Syekh Ibnu Hajar. Bisa kita bayang? Ya. Ulama itu ditawarkan seperti itu dulu, tapi nggak ada yang diambil. Pertanyaannya, ini dari bangsa jin apa dari mana? Wallahualam. Tapi sekelas yang namanya ulama Syekh Ibnu Hajar nggak mungkin dari bangsa jin. Tapi ini memang kehendak Allah. Artinya apa? Buat orang-orang yang dekat dengan Allah, yang namanya dunia itu gampang untuk diraih. Cuma masalahnya soal dia mau apa kagak. Kan beda sama kita, bener. Karena kita uber pengen dapat kagak, capek doang kita. Tapi sekelas beliau, begitulah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu. Mungkin kita nggak sampai kepada tingkatan itu, tapi kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita dapatkan di alam dunia ini, Allah berikan kehalalannya buat kita. Itu aja, ya. Ya, ada lagi? Ya, Ustaz. Masalah sedekah ini, kalau sedekah nggak harus orang lain kan, kalau saudara bisa gitu saja. Lebih Yang namanya sedekah bisa diberikan kepada siapa saja. Ya. Entah itu orang lain, entah itu saudara, bahkan Islam menganjurkan dahulukan saudaramu yang memang tidak mampu. Dahulukan. Jangan ngasih orang nyohor, saudara kelaparan. Nggak boleh. Islam mengajarkan kepada saudaramu dulu, baru kemudian ke orang lain. Begitu caranya bersedekah. Ya. Supaya apa? Coba kalau kita berangkat nih, kesadaran kepada saudara. Dari sekian umat Islam misalnya, punya saudara minimal dengan sedekah tadi, kan insya Allah kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi kemiskinan, menuntaskan kemiskinan di umat Islam ini jangan jauh-jauh dulu, mulai dari saudara kita berikan sedekah kepada mereka. Kalau saudara kita sudah nggak membutuhkan lagi karena sudah tertopang, baru kemudian ke orang lah. Cuma jangan lalu nih, mohon maaf, kita berprinsip dapat sedekah mulu, nih nggak boleh. Islam itu mengajarkan kan, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Benar. Maksudnya apa? Motivasi. Kalau sekarang kita dikasih, besok kita harus bisa
Ngasih ini kadang-kadang kita, mohon maaf, jiwa umat Islam tuh begitu tuh. Nadang mulu. Tahu nadang? Hah? Ngarep mulu, minta mulu. Sehingga akhirnya apa? Yang begitu bisa mewariskan jiwa fakir, jiwa miskin. Ya, orang kalau jiwanya miskin, udah dah seumur-umur miskin terus. Kenapa? Karena dia tidak mau berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi maksudnya begitu tuh. Supaya apa? Umat Islam ini bangkit. Dan cara membangkitkan umat Islam dari jiwanya dulu. Contoh, ya orang kagak mampu, kasih modal usaha misalnya. Supaya apa? Dia bisa berusaha. Setelah bisa berusaha, kan besok dia bisa bantu orang lagi. Terus begitu. Ya, begitupun dengan saudara kita. Hari ini kita kasih, kebetulan nih kita punya buat modalin dia usaha, kasih buat modal usaha. Supaya besok saudara kita ini bisa bantu saudaranya lagi. Terus begitu beruntun. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya, bolehkah sedekah sama saudara? Lah boleh banget. Emang Islam menganjurkan demikian. Jelas? Ya. Ada lagi? Ini Pak Ustadz, kalau dalam rumah tangga istri selingkuh sampai hamil, bagaimana tanggung jawab suami pada anak istri ini? Status pernikahannya gitu? Di dalam ajaran Islam Mas Nali, ketika seorang istri atau seorang suami selingkuh, ya, selingkuh, terutama nih ditanyakan istri. Nabi mengatakan jangankan masuk surga, baunya surga aja dia kagak pernah nyium. Kalau orang nggak pernah nyium baunya surga, berarti nyium apa? Itu masalah ya. Lalu bagaimana nih status perkawinannya? Status perkawinannya dengan suaminya otomatis gugur. Karena dia sudah berkhianat kepada suami. Itu masalah. Lalu bagaimana untuk anaknya? Tanggung jawab suaminya. Suaminya nggak ada tanggung jawabnya karena itu bukan anaknya. Ya. Ya tanggung jawab mana? Ya selingkuhannya. Begitu masalah. Yang tanggung jawab selingkuhannya. Itu hukum di mata manusia. Nah, di hadapan Allah, wanita yang seperti ini adalah wanita yang tidak ada nilainya. Di zaman baginda Rasul, ada seorang wanita, katakanlah janda masalah. Ya, janda berzina. Kemudian karena dia merasa berdosa menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berzina. Tolong hukum aku. Dan hukumannya nggak ada lain, rajam. Jadi digali tanah, kemudian dipendam hingga batas leher. Disediakan batu masalih. Siapa yang lewat nimpuk. Sampai kapan? Sampai mati. Karena nggak ada hukum yang lain kecuali mati. Ya, itu hukumannya. Dirajam namanya. Itu untuk wanita yang pernah menikah, apalagi punya suami, berarti dia sudah pernah menikah. Jadi hukumannya begitu. Akhirnya apa kata baginda Rasul? Ini Islam ngajarin dalam memberikan hukum. Benarkah engkau berzina? Iya. Hukum aku sekarang ya Rasul. Sudahlah, pulanglah engkau. Ketika pulang, beberapa bulan kemudian ternyata hamil. Datang lagi ke hadapan Rasul. Ya Rasul, aku benar berzina. Ini buktinya aku hamil ya Rasul. Apakah Rasul marah? Enggak. Kalau begitu pulanglah engkau sampai hingga engkau melahirkan. Selesai melahirkan, datang lagi ke hadapan, ya Rasul, ini bocahnya yang aku berzina ya Rasul. Bahasa kitanya begitu. Apa kata baginda Rasul? Susui anakmu hingga sampai masa di sampingnya. Berapa tahun? 2 tahun. Selesai 2 tahun, datang lagi menghadap Rasul. Ya Rasul, sesungguhnya aku sudah menyusui dan sudah menyapih anak. Dia tidak lagi bergantung kepada. Rasul nangis.
Kalau begitu engkau sudah siap untuk mendapatkan hukumannya? Iya ya Rasul. Dan anakku sudah aku titipkan kepada si fulan untuk diurus. Akhirnya baru dilaksanakan hukum rajam. Pada saat dihukum rajam, kan namanya orang banyak, ada yang nyinyir kan ya. Wah, ini perempuan pezina pasti masuk neraka. Rasul marah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya wanita ini berzina tapi dia jujur. Dan dia mau mempertanggungjawabkan dosanya. Dia minta keadilan kepadaku dan aku jalankan. Ketahuilah olehmu, wanita ini sudah berada di dalam surga. Dia termasuk ahli surga. Begitu Mas Ali. Islam memberikan hukuman. Tetapi hukuman ini tidak semena-mena langsung begitu. Nah, begitupun buat wanita ini. Kebetulan di kita kan hukumnya bukan hukum Islam, sehingga jarang yang direjam. Kalau direjam, saya yakin gak ada istri yang berani begitu. Benar? Gak ada. Tujuannya memang buat itu, supaya wanita ini menjaga dirinya dan kehormatannya. Apalagi dia menjadi istri seorang. Andaikan dia janda sekalipun gak bakalan berani berbuat demikian. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya tadi bagaimana status perkawinannya, batal sudah. Karena dia sudah mengkhianati suaminya. Lalu bagaimana tentang anaknya? Anaknya bukan tanggung jawab suaminya, tapi tanggung jawab orang yang menghamilinya. Andaikan wanita ini yang mau mengurusnya, itu berarti udah resiko dia. Sedangkan hukum dalam Islam mestinya wanita ini dihukum rajam. Bagaimana cara menghukumnya? Itu tadi aturan. Ketika dia berzina memang sudah hamil, tunggu dulu sampai dia melahirkan. Selesai dia melahirkan, susuin sampai selesai. Selesai disusuin, baru diberlakukan hukum rajam. Kalau dia jujur mengakuinya, maka insya Allah dia mendapatkan ampunan Allah. Tapi yang paling penting, dia meminta ampun kepada Allah. Ini karena hukum Islam memang gak ada di kita, akhirnya besok ulangin lagi. Banyak yang begitu. Banyak. Jadi jelas Mas Ali ya. Berarti kalau dia balik lagi, berarti zina Pak ya? Suami istri itu zina kalau balik lagi. Kalau dia balik lagi kepada suaminya dan suaminya menerima, gitu. Harus nikah lagi. Ya. Kalau kemudian ada seorang suami, ya, menerima istrinya yang berzina, ini namanya suami tolol. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Karena wanita ini tidak menjaga amanat dan kehormatan. Maka suami wajib untuk menceraikannya. Alasannya anak kehidupannya berbeda lagi nanti. Ini mohon maaf kita. Kadang-kadang anak yang jadi korban alasan. Banyak yang begitu. Ada anak saya habis bagaimana ya, mulai tolol. Gitu aja udah. Jelas? Ya. Nah, lalu bagaimana kalau bisa suaminya menerima? Mestikah dia menikah lagi? Enggak mesti nikah lagi. Kenapa? Karena statusnya dia masih istrinya. Itu masalah, ya. Lalu, mohon maaf nih, kemudian lagi hamil dari orang lain, suaminya menggaulinya, laki bego. Gitu. Yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, mohon maaf, kalau dia nggak tahu suaminya, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tahu istrinya jujur, itu nggak boleh. Yang boleh dalam Islam, contoh, ketika ada seorang gadis, mohon maaf, hamil di luar nikah. Kemudian kita nih mau beribadah, kita nikahin tuh perempuan itu. Kemudian kita lalu anaknya jadi joinan dong Ustaz. Enggak, tetap aja janinnya mah janin yang bapak pertamanya tadi. Ya, yang memang dia berbuat zina. Ya kagak mungkin tuh janin nambah lagi kan. Begitu. Jadi diperbolehkan kalau memang wanita ini ya berzina tadi seperti itu, diperbolehkan. Tapi yang terbaiknya jangan digauli hingga tunggu sampai selesai dia melahirkan. Supaya apa? Menutupi aib wanita ini.
Makanya tadi niatnya untuk ibadah. Tapi kan jarang yang mau begitu kan? Ada yang mau ketempuan bahasa orang Betawinya. Kan kagak ada kan ya? Kagak ada. Kadang-kadang pas begitu kita ngelakuin itu, dasar lu bego lu. Lu mah jadi timbang buat apa doang jadinya? Hah? Ya, kan begitu. Tapi dalam ajaran Islam itu tujuannya apa? Untuk menutupi aib wanita ini. Kalau kita ngaku sebagai bapaknya nggak boleh ya Pak? Ya, kalau cuma ngaku boleh, tapi dibinkan nggak boleh. Ya, kalau dibinkan nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan ayahnya, bukan anak. Itu Mas Ali. Kalau cuma ngaku ini siapa? Anak saya, cuma ngaku begitu dong nggak boleh Mas Ali. Tetapi dibinkan itu nggak boleh. Ya, begitupun kalau nanti tercatat nih dalam catatan sipil nggak boleh. Misalnya, ya Jagur bin Masnali, padahal ini bukan anaknya, nggak boleh misalnya. Gitu ya, umpama itu nggak boleh, ya. Anak angkat misalnya itu nggak boleh dibinkan, tetap harus dibinkan kepada bapaknya. Karena sejarah baginda Rasul pernah sayang betul kepada Zaid bin Sabit, diangkat menjadi anak, diumumkan tuh ke penduduk Makkah. Wahai penduduk Makkah, saksikanlah kamu sekalian bahwa Zaid bin Sabit aku angkat menjadi anakku, Zaid bin Muhammad. Langsung turun ayat yang melarang Nabi untuk membinkan anak angkat. Dan untuk menghapus ini, maka ketika Zaid bin Sabit menikah kepada seorang wanita namanya Zainab, kemudian bercerai, Nabi diharuskan menikahi istri Zaid bin Sabit. Supaya apa? Jelas kedudukan hukumnya. Ya, jelas kedudukan hukumnya bahwa istri dari anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat. Supaya apa? Karena tidak ada hubungan darah. Jadi boleh. Ini tujuannya apa? Untuk memperjelas hukum supaya manusia ngerti, paham kedudukan anak angkat. Paham? Apa? Anak tiri. Ya. Pada baik Mas Ali. Habis ibu anaknya. Ya. Jadi jelas Mas Ali ya. Kenapa? Karena memang tidak sedar. Itu. Ya. Ada lagi mau ditanyain? Ya, kalau nggak ada yang tanyain lagi, untuk kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.